Hidup Teknik. Halo Sivitas Akademika, bersama dengan saya Afifah Riktiariswanto. Nah, di episode perdana ini pastinya sangat menarik dan sangat spesial, karena tentunya kita juga menghadiri guest star yang gak kalah menarik dan luar biasa. Beliau adalah alumni dari jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas dan beliau menamatkan studinya tahun 2002. Setelah itu beliau mengabdikan diri sebagai dosen atau staf di jurusan Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Setelah itu pada tahun 2008 beliau melanjutkan studinya di Elektronika Institut Teknologi 10 November di Surabaya, dan sekarang beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Mari kita sapa Bapak Faisal Hadi STMT. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Baik? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktu Bapak untuk bisa hadir di program pada pagi hari ini. Nah, nanti pasti kita bakal ngobrol nih Pak, tentunya berkaitan tentang fakultas teknik ataupun sharing tentang pengalaman Bapak gitu. Nah, sebelum kita gali lebih dalam nih Pak, saya mau tanya nih, kita kan baru memasuki tahun yang baru, akan melaksanakan semester yang baru, dan yang kita tahu kita sudah melewati tahun 2021 yang pastinya nggak mudah kalau dipikir, kalau misalnya sekarang kita tahu ada pandemi dan segala macam. Nah, saya mau tanya nih Pak, gimana sih kesan Bapak terhadap tahun 2021 ini Pak? Ya, 2021 ini tahun yang penuh cobaan sebenarnya ya, karena pandemi begitu, dan juga mahasiswa tidak bisa datang ke kampus ya kan, kuliahnya masih online begitu ya, dan ya tentu kita merasakan ya kegelisahan dosen, mahasiswa seperti itu. Tapi ya bagaimanapun ya keselamatan kesehatan nomor satu ya, kita ikuti instruksi pemerintah seperti itu ya, protokol kesehatan ya, sehingga hasil kajian ya dari beberapa teman akademisi juga di Universitas Bengkulu bahwa belum bisa melaksanakan secara offline. Maka tahun 2021 kita masih online. Tapi walaupun begitu ya kita tetap saja ya melakukan hal-hal lain yang bisa kita maksimalkan ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya, prestasi kita di tahun 2021 ini perlu saya sampaikan juga ya, hasil evaluasi capaian kinerja ya di universitas, kita dapat nilai A begitu ya. Alhamdulillah ya Pak ya, masih bertahan ya, begitu Pak. Begitu ya. Nah, sekarang Pipa mau lebih tahu nih Pak tentang diri Bapak gitu. Apa sih hobi Bapak? Mungkin Sivitas Akademika kepo nih, apa sih hobi seorang Bapak Dekan Fakultas Teknik gitu kalau boleh tahu? Oh iya, cara hobi ya. Saya ini hobinya apa ya? Pokoknya saya hobinya ya olahraga ya. Olahraga ya. Kalau boleh tahu apa itu Pak? Hah? Kalau boleh tahu tuh. Ya, saya olahraganya ringan-ringan saja ya, jogging ya. Oh, jogging. Tiap minggu saya ke pantai. Di pantai ya. gitu ya Pak, sama keluarga ya, gitu. Sama keluarga begitu. Ya, dulu sih sering ya. Misalnya tenis begitu ya. Tapi sekarang ya enggak lagi ya. Agak berkurang ya Pak ya. Berkurang ya. Nah, ya palingan ya itulah ya. Jogging dan kadang-kadang main badminton di depan rumah. Oke Pak, sekarang kan kita lagi masa pandemi nih Pak, otomatis kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu. Nah, kalau versi Bapak nih, kegiatan apa sih yang masih tetap dibilang stay produktif walaupun di rumah gitu? Apa yang sering Bapak lakukan di rumah gitu? Ya, tentu saja ya, kalau di rumah ya kita tentu bersama keluarga ya. Jadi memang saya memaksimalkan ya diri ya kalau di rumah bersama keluarga. Ini ya, karena di rumah pun masih anak-anak kan juga sekolahnya online juga ya. Tugas saya juga ya untuk mendampingi anak belajar begitu ya. Tapi ya nggak juga ya, karena selama jadi dekan ini ya waktu keluarga juga berkurang. Sibuk, ya. Kadang-kadang lembur juga ya bersama kawan-kawan di fakultas begitu. Sabtu kadang-kadang juga datang ke kampus begitu ya. Sehingga memang waktu bersama keluarga juga kadang-kadang berkurang. Tapi itulah memang risiko ya. Keadaan pandemi ya Pak. Keadaan pandemi, dan kita harus siap ya kapanpun tugas memanggil, begitu aja sih. Oke. Boleh diceritain nggak sih Pak, gimana sih proses dari awal Bapak memulai karir sampai sekarang bisa sampai di titik yang sukses dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik gitu. Dari awal gimana prosesnya gitu. Oke ya sebenarnya semuanya takdir aja sebenarnya ya kan. Takdir ya. Takdir dari Allah begitu ya. Saya ya nggak kepikir juga ya bisa jadi dekan ini ya. Nggak nyangka juga ya. Berencana pun tidak sebenarnya ya kan. Ya ketika kawan-kawan datang, saya masih nolak juga waktu itu ya. Ya sebenarnya saya melakukan proses yang biasa-biasa saja sebenarnya ya, seperti itu.
tapi intinya begini ya. Saya coba melakukan yang terbaik saja ya. Jadi setiap di mana saya ditugaskan. Jadi sebelum saya jadi DKN ini saya sering terlibat juga ya di kegiatan-kegiatan universitas begitu ya, baik tim ad hoc ya maupun anggota senat universitas begitu. Pernah juga jadi sekretaris di lembaga pengembangan teknologi informasi begitu ya. Prinsipnya begitu saja ya. Jadi saya lakukan ya apa yang terbaik yang bisa saya lakukan ya semaksimal mungkin seperti itu, dan nanti biarlah ya Allah dan orang lain akan melihat ya apa yang sudah saya lakukan, gitu aja sih. Makanya mungkin dari sana kawan-kawan melihat mungkin bisa dicalonkan begitu ya, dan saya maju dan kawan-kawan ya banyak memilih, itu sederhana saja sih sebenarnya. Kalau bicara tentang kesuksesan nih Pak, ada nggak sih sosok yang sangat berjasa di balik perjuangan Bapak gitu sampai saat ini gitu? Oh iya, tentu saja keluarga ya, orang tua dan keluarga ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap proses yang kita lakukan di kampus ya, jangan lupa kita minta doa ya. Seperti itu. Tapi saya jarang juga cerita-cerita masalah kampus. Jarang ya. Dipendam. Jarang saya ya. Yang sering cerita itu malah istri saya ya. Apapun masalah di kantor diceritakan. Kalau saya itu orangnya nggak suka bercerita ya dengan masalah kampus. Selesaikan sendiri saja. Tapi saya minta doanya itu selalu ya. Jadi misalnya doakan ya langkah yang terbaik yang saya lakukan begitu. Karena tidak jarang kita sebagai dekan banyak keputusan-keputusan penting yang harus kita lakukan begitu. Dan itu misalnya saya minta doa ya sama orang tua gitu, sama istri begitu. Jadi saya orang tua kebetulan kan tidak di Bengkulu ya, berjauhan ya. Jadi setiap minggu itu saya sempatkan ya. Jadi saya itu di HP saya itu punya alarm ya, bahwa hari ini harus nelpon orang tua begitu. Biar ingat ya, biar ingat, kadang-kadang lupa kan. Iya benar. Jadi bunyi alarm, telepon orang tua, langsung saya telepon begitu ya. Tanya kabarnya begitu ya. Nah seperti itu, dan walaupun beliau sudah sepuh dulu dan kadang nggak ngerti lagi apa yang kita katakan, tapi saya sampaikan saja mohon doanya yang terbaik. Karena itu penting ya Pak dari orang tua. Ya, minta maaf begitulah. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting ya di dalam menunjang kesuksesan. Tapi ya Allah berkehendak lain ya, tahun lalu itu orang tua saya ibu ya dia dipanggil Yang Maha Kuasa. Oke Pak. Nah mungkin banyak Sivitas Akademika yang banyak bertanya Pak, apa sih tipsnya gitu? Pasti ini penting banget nih biar mungkin Sivitas Akademika juga mempunyai cita-cita yang sama seperti Bapak gitu kan? Iya. Gimana tuh Pak? Nah yang pertama saya pikir kuncinya ini ya, the power of ikhlas mungkin ya. Ya jadi kita melakukan sesuatu itu harus ikhlas seperti harus itu. Sepenuh hati harus gitu sepenuh ya. hati. Jadi ikhlas itu mempunyai energi yang luar biasa bagi kita ya. Jadi misalnya kita diajak melakukan sesuatu ya, lakukan saja ya. Kadang-kadang ada orang mau diajak ada honornya setengah hati gitu ya Bang, nggak honor yang dulu terbaik. Misalnya kan. Nanya dulu, ini ada ininya enggak, imbalannya enggak, seperti itu ya. Di saya itu tidak pernah begitu ya. Jadi ketika saya diajak apapun ya saya lakukan saja seperti itu, ikhlas saja begitu. Karena yang membalas kita itu bukan hanya manusia seperti itu. Yang balas itu nanti Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja ya. Jadi sederhana saja sih seperti itu. Jadi kita berusaha untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas itu nanti akan menimbulkan hasil yang baik, kerja sepenuh hati begitu. Jadi karena kita tanpa dipuji ya, tanpa mengharap pujaan begitu. Dan juga kita tidak berkecil hati ketika ada celaan begitu, ya kan? Karena kita bekerja dengan niat yang baik ya. Jadi kalau ada yang mencela kita dengan kecewa, mungkin dia belum tahu saja niat kita begitu. Nah kalau boleh tahu nih Pak, tahun berapa sih Bapak diangkat sebagai dosen di Universitas Bengkulu Pak? Iya, saya diangkat tahun 2002 Desember ya. Oh 2002 ya Pak ya? Desember ya. Jadi ketika saya tamat begitu ada penerimaan di sini, saya masuk ya, alhamdulillah langsung diterima ya. Jadi nggak ada nganggur ya waktu itu ya, langsung diterima di sini tes. Satu orang diterima dan saya diterima Desember 2002. Kemudian masuk mulai mengajar itu sih Februari ya, Februari yang mulai aktif ya kan, karena ada proses ini ya, administrasi. Februari 2003 saya mulai aktif, dan kebetulan ketika saya datang itu kita ini dosen-dosen yang lain waktu itu kita ini lagi membuat proposal pendirian program studi. Belum ada fakultas waktu itu. Nah, jadi ada 4 program studi awalnya yang kita usulkan, dan semuanya kita bekerja dan saya langsung terlibat di tim itu ya. Iya, jadi
saya di bagian program studi teknik elektro ya, yang lain-lain Bapak ada yang sipil, Bapak Ibu yang lain ya sipil, mesin waktu itu ya, dan satu lagi informatika. Jadi saya termasuk yang membidani lah ya lahirnya program studi di Fakultas Teknik bersama Bapak Ibu yang lain. Oh jadi waktu itu pertama kali Bapak langsung mengajar teknik elektro ya Pak? Pada saat itu mata kuliahnya apa itu Pak kalau boleh tahu? Oh iya, karena waktu saya datang itu program studi belum ada, belum didirikan. Nah, kami ini sebagian ditempatkan di Fakultas Pertanian, Bapak Ibu dosen yang lain. Saya sendiri ditempatkan di Fakultas MIPA. Oh MIPA ya Pak, malah ya Pak ya? Jadi saya di prodi fisika waktu itu. Jadi kebetulan di fisika itu kan ada mata kuliah yang berbau-bau elektro juga ya. Ada instrumentasinya, ada elektronikanya. Dan saya mengajar di situ. Karena program studi belum ada. Nah, tahun 2004 baru kita mulai menerima mahasiswa teknik elektro. Oh, teknik elektro. Makanya saya mulai mengajar. Tapi 2003 juga sudah mengajar saya, tapi di prodi lain. Kalau salah di prodi teknik informatika waktu itu ya. Pindah-pindah ya Pak jadi. Ya, mengajar di situ karena mahasiswa kita belum ada. Begitulah ininya ya. Kalau boleh tahu nih Pak, situasi perkuliahan dulu gimana sih Pak situasinya? Kan seperti yang kita tahu nih, kalau sekarang itu luring, nggak tatap muka online gitu kan. Nah kalau menurut Bapak enakan yang mana sih? Ngajar dengan sistem yang kemarin, yang dulu atau yang sekarang gitu Pak? Iya. Tentu setiap zaman punya tantangan dan peluangnya masing-masing ya kan. Ya zaman dulu sih kita keterbatasan sarana-prasarana. Makanya kita sekarang harus bersyukur ya. Kita sudah punya gedung sendiri ya. Kalau dulu di awal-awal kita numpang, artinya berbagi gedung itu dengan fakultas yang lain. Iya, jadi kita beberapa ruangan kita dikasih waktu itu, kuliah juga begitu ya kan, gabung-gabung juga begitu. Jadi sehingga fasilitas laboratorium apalagi ya kan, praktikum apalagi ya. Tapi ada sisi baiknya juga waktu itu karena kita terbatas sumber daya. Mahasiswa malah tinggi kreativitasnya. Oh, jadi lebih tinggi. Alat-alat praktikumnya dirangkai-rangkai sendiri, dibuat sendiri begitu loh, ya kan? Lebih kreatif mereka. Dibeli, dibuat modul-modul praktikumnya kayak di elektro itu kan. Jadi sehingga mahasiswa bisa praktikum dengan karya-karyanya sendiri ya. Oh, lebih bagus berarti ya Pak ya. Itu jadi ada ininya ya. Jadi intinya begini ya, di setiap zaman ada tantangannya seperti itu ya. Ada kekurangan ya, ada kekurangannya. Sekarang pandemi ya kan, pandeminya seperti ini ada lagi tantangannya ya kan. Bagaimana mahasiswa diminta untuk lebih mandiri. Nah, kalau ini kita manfaatkan situasi seperti ini kan melatih kemandirian mahasiswa seperti itu. Jadi tempatkanlah diri kita sesuai dengan zamannya. Iya seperti itu. Saya orang nggak suka misalnya mengembangkan masa lalu, itu nggak benar juga ya. Masa lalu bagus nggak juga ya. Ada kekurangan, ada kelebihan dan itulah tugas kita generasi muda ini untuk menempatkan diri ya sesuai dengan zamannya begitu. Baik Bapak, sekarang kita mungkin ngobrol tentang fakultas teknik fakultas yang paling kita banggakan gitu. Nah menurut Bapak apa sih kata-kata yang paling cocok untuk menggambarkan fakultas teknik ini Bapak? Oh iya, kita mencanangkan teknik hebat namanya ya. Oh teknik hebat. Ya, teknik hebat 2024 ya. Nah, jadi itu cita-cita kita. Hebat itu ada akronim dari hadirkan energi berkelas Asia tahun 2024. Mantap ya Pak ya. Begitu ya. Itu tagline-nya begitu ya. Hebat 2024. Hadirkan energi ya berkelas Asia ya tahun 2024. Artinya apa? Kita ingin hadir ya di tingkat Asia seperti itu. Benar. Sehingga kita bisa menjadi unggul begitu. Dan langkah-langkah itu sudah mulai kita lakukan. Jadi makanya kita canangkanlah di diri kita ya. Kita katakan teknik hebat supaya kita juga ikut hebat. Nah, ya seperti supaya itu. Tertanam supaya tertanam begitu. Oke Bapak, rencana apa sih yang Bapak bakal lakukan di periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2004 untuk mengembangkan fakultas teknik ini Bapak? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, sesuai dengan ini kita ya, visi dan misi kita ya, bahwa kita ingin menjadi fakultas yang berkarakter, yang unggul ya, di tingkat terkemuka ya, di tingkat Asia begitu. Dan langkah-langkah itu sudah mulai kita lakukan ya, dengan segala keterbatasan kita, tapi kita bercita-cita boleh tinggi ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Namanya mimpi gitu kan Pak. Namanya mimpi ya, tidak ada sesuatu itu tercapai kalau tanpa mimpi dulu ya kan seperti itu. Keinginan dulu ya, cita-cita dulu, baru timbul nanti kita usaha ke arah sana betul ya. Nah, sehingganya apa yang kita lakukan tentu sudah mengarah ke sana ya. Kita sudah melakukan kerjasama ya dengan universitas yang ada di Asia begitu, dengan Taiwan ya. Kita sudah melakukan pertukaran mahasiswa, bahkan juga fast track ya, 21 ya.
32 ya, maaf 32 ya. Artinya 3 tahun di sini, 2 tahun di sana. Langsung kita di sini dapat S1, di sana langsung dapat gelar S2 begitu. Jadi dia ada semacam kerjasama ya. Itu sudah dilakukan ya oleh mahasiswa kita. Kemudian tahun ini kita juga mulai tahun lalu sih sebenarnya kita menerapkan ISO ya. ISO. International Standard Organization gitu ya. Nah, itu sudah kita lakukan tahun lalu dan tahun ini kita coba pelaksanaannya begitu. Jadi kita bagaimana mau manage fakultas ini sesuai dengan standar-standar internasional. Tahun ini juga kita rencananya mau mengajukan akreditasi internasional untuk 3 program studi ya seperti itu. Jadi sudah kita ajukan 3 program studi, mudah-mudahan nanti dengan begitu kita sudah mulai menapaki diri untuk fakultas yang unggul begitu. Berarti memang sudah direncanakan secara matang semuanya itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Pak, kau boleh tahu nih tantangan apa aja sih yang Bapak rasain selama menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu gitu Pak? Pasti banyak kan Pak? Banyak ya, setiap hari itu tantangan aja seperti itu. Iya. Macam-macam ya tantangannya. Kita tahu bahwa Fakultas Teknik adalah fakultas yang baru, juga fakultas yang dosennya masih muda-muda seperti itu, yang masih energik yang masih bersemangat begitu. Jiwa mudanya ada begitu ya. Kemudian di lain pihak kita juga pendanaan kita, jumlah mahasiswa kita juga masih kurang begitu. Jadi sehingga pendanaan kita juga masih terbatas. Jadi kita ini, tapi walaupun begitu ya alhamdulillah ya beberapa kemajuan sudah kita dapatkan ya seperti itu. Kita punya satu-satunya gedung ya, unit kegiatan kemahasiswaan yang representatif ya di universitas ini, yang kita yang paling bagus gitu. ya. Coba dilihat ya gedung kita yang bagus. Mana ada fakultas lain begitu ya. Kita punya yang sebagus itu ya kan. Nah, kita juga sekarang baru bangun gedung juga yang baru ya untuk lab begitu. Jadi artinya adalah kalau kita bisa menaklukkan tantangan itu ya, insya Allah ya, maka kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan. Jadi semuanya itu dianggap tantangan, sehingga kepiawaian kita lah, kecerdasan kita lah, kemudian tentu atas ini juga ya anugerah ya dan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga betul. Seperti itu. Jadi kerja keras kita bersama ya, doa kita bersama itu penting ya. Jadi sehingga kita bisa bersatu dan menyokong ya kemajuan dari fakultas. Pokoknya di tengah kesulitan yang ada ya, keterbatasan yang ada, kita jangan menyerah, kita tetap berbuat ya semaksimal mungkin yang kita lakukan bisa. yang terbaik ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, pertanyaan penutup nih, ini penting banget mungkin buat Civitas Akademika. Ada nggak sih pesan-pesan atau kata-kata motivasi untuk mahasiswa Fakultas Teknik supaya mereka lebih termotivasi untuk menggapai cita-cita mereka gitu Pak? Boleh silakan Bapak. Oke. Baik, pada mahasiswa-mahasiswaku, anak-anakku ya, adik-adik, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, semuanya, bahwa Anda semua adalah para pemenang ya, seperti itu. Jadi kita lahir pun ke dunia ini karena sudah mengalahkan ya dari jutaan ya calon yang akan dilahirkan, dan kita sebagai pemenang. Maka sebenarnya kita pada hari ini adalah kembali ya menapaki jejak-jejak pemenang itu. Maka saya harapkan ya kepada seluruh mahasiswa ya, dengan segala apapun tantangan kita, masalah kita ya, tetapi jangan sampai kita menyerah ya. Pokoknya maju terus ya, bahwa ya semua tantangan itu kita jadikan semacam cambuk bagi kita ya, seperti di zaman pandemi ini ya, kita kuliahnya online, tetapi jangan lupa ya, dengan kuliah online itu kita dilatih mandiri. Mudah-mudahan dengan kemandirian itulah ya kita bisa menaklukkan dunia ini. Dunia ke depan akan berkembang terus ya, revolusi industri 4.0 ya, ada disrupsi teknologi, tetapi ya ada di semua saya yakin ya, dengan semangat yang kuat ya, insya Allah ya semuanya bisa kita taklukkan ya. Sekali lagi, hidup teknik. Oke. Jadi itu dia Civitas Akademika, beberapa informasi dan pengalaman dari Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, dari Bapak Faisal Hadi STMT. Sekali lagi terima kasih Bapak karena telah memberi motivasi, telah memberi tips dan memberi pengarahan kepada teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman Civitas Akademika, saya pamit undur diri and see you in the next episode. Hidup teknik.